Siapa nih di sini yang berat badannya nggak turun setelah melahirkan? Pasti khawatir ya. Yuk tonton video berikutnya. Halo Mams, kali ini aku bakal berbagi cerita bagaimana caranya aku yang dulu awalnya ketika hamil berat badannya 60 kg, sekarang bisa balik lagi seperti yang Mams lihat di berat badan 47 kg. Jadi dalam waktu 3 bulan aku bisa turun 13 kilo. Nah Mams, ternyata itu bukanlah hal yang instan ya. Jadi beruntunglah buat moms yang mungkin punya bakat badan yang kecil mungil tanpa usaha tetap badannya balik kecil lagi setelah melahirkan. Tapi untuk moms yang kayak aku yang harus berusaha keras kecilin badan, gak usah khawatir karena aku ada beberapa tips yang udah aku coba dan bisa kalian coba juga di rumah. Oke, tips yang pertama yang aku gunakan adalah aku pakai boreh pasca melahirkan. Nah, Mams, ini aku nggak endorse ya, tapi emang aku bener-bener pakai sesuai dengan pengalaman aku. Ini yang aku pakai adalah yang merek Aquila. Nah, aku dapat ini atau tahu ini dari promosi di Instagram, yang kemudian aku tuh tertarik banget karena reviewnya bagus. Terus aku belinya via Shopee, tapi di Aquila official karena aku di situ khawatir. Aku kan belum pernah nyoba, aku nggak tahu bedanya mana yang asli sama yang palsu. Jadi aku belinya di Aquila official untuk memastikan bahwa barang ini benar-benar original. Nah, di situ aku beli kalau nggak salah harganya sekitar Rp90.000 aja. Buat aku ini benar-benar recommended karena dengan harga segitu manfaatnya banyak banget. Kalau kita buka, teksturnya tuh kayak bubuk gitu. Ya. Terus cara pakainya kita tinggal ambil aja di sendok, diseduh pakai air suam-suam kuku agak hangat. Kemudian setelah bentuknya pasal dioles-oleskan aja ke perut kita 2 kali sehari setelah mandi. Kalau dicium aromanya kayak gimana ya? Jamu tapi rempah-rempahnya kuat banget tapi seger. Jadi ini baunya bukan kayak yang wangi parfum gitu, enggak Mams. Jadi bener-bener kayak rempah-rempah banget gitu. Terus di sini dia mengklaim bahwa produk ini bakalan lebih efektif digunakan di 40 hari pasca melahirkan. Jadi buat Mams yang sekarang masih hamil, mungkin persiapan aja. Ini wajib menurut aku dipakai ketika awal melahirkan sampai 40 hari. Tapi buat moms yang udah lewat dari 40 hari pasca melahirkan, jangan khawatir karena di sini ada tulisan bahwa produk ini masih bisa digunakan hingga 6 bulan setelah melahirkan. Jadi moms jangan khawatir, ini masih bisa digunakan. Terus untuk komposisinya sendiri, di sini tulisannya tuh pakai bahasa-bahasa istilah-istilah ilmiah yang aku sulit untuk baca, tapi aku sempat browsing juga dan mempelajari ini. Yang jelas ini ada rice itu kalau nggak salah yaitu beras ketan putih. Terus Campina galang ini adalah pegaga. Terus di sini juga ada bahannya, ada kencur, kunyit, terus ada jahe, ada daun sirih dan lain sebagainya. Jadi Mas bisa bayangin ya kira-kira percampuran dari itu aromanya kayak gimana. Tapi aku recommended banget. Terus jujur aja Mams, aku tuh juga termasuk ibu-ibu modern yang sebenarnya nggak terlalu percaya ya sama ramuan-ramuan Jawa, atau mungkin nggak menggunakan itu sepenuhnya. Tapi untuk boreh pasca melahirkan ini aku benar-benar recommended karena aku udah coba dan ini menurut aku cukup berhasil. Ketika digunakan itu rasanya di perut tuh rasanya anget, nyaman, enak. Jadi anget-anget kayak ada sensasi min-min enak kayak gitu. Yang jelas Mams bisa coba. Oke, next tips yang kedua adalah pakai centing stagen atau mungkin sebutannya korset. Ya Mas, mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau centing atau korset itu nggak bisa mengecilkan badan atau bikin badan kita balik lagi kayak semula. Aku jawabnya itu adalah betul, tepat banget. Tapi centing atau korset ini bisa membantu otot perut kita untuk cepat
memulihkan ke posisi semula atau ke bentuk semula. Jadi dia tuh fungsi utamanya bukan untuk mengecilkan tapi menyangga otot perut kita yang jelas pasti setelah melahirkan tuh kayak kendur gitu ya. Sampai pengalaman dulu waktu awal melahirkan aku tuh sampai nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri karena berasa kayak perut aku tuh jatuh gitu. Tapi ketika aku menggunakan korset atau centing atau stagen ini, jadi ada yang menyangga, akhirnya perut kita, otot perut kita tuh bisa kembali dengan mudah karena dibantu sama ini. Ada banyak banget jenisnya korset centing ini, kalian bisa pilih yang menurut kalian nyaman. Kebetulan yang aku punya tuh yang model centing gulung kayak gini. Ini ukurannya aku lebih suka yang panjang, ini 15 meter. Aku juga punya 10 meter tapi kayak ketika dilipat-lipat ke perut tuh kayak kurang panjang, jadi aku recommend beli yang panjang aja. Terus ada juga yang model kayak gini, jadi ini bisa melar sesuai punya kebutuhan kalian. Terus ini ada kancingannya. Ada juga kayak gini yang modelnya tuh rekatan, itu lebih mudah yang rekatan. Terus ada juga yang terbaru tuh modelnya kain katun panjang terus diikat-ikat, tapi jujur aja aku masih belum bisa atau masih kesulitan pakai itu, dan sementara ini aku pakai yang dua model ini. Dan ini kebetulan Mas, ini turun temurun dari zaman nenek aku, dipakai sama ibu aku, terus sekarang aku pakai lagi. Tapi aku rasa walaupun warnanya udah kusem banget tapi bahannya masih bagus. Nah, pengalaman aku pakai ini tuh bener-bener kenceng banget di perut aku, menyangga. Dan kebetulan aku tuh sudah setelah melahirkan 1 bulan aku harus bepergian atau bisa dibilang bisa kerja gitu ya. Jadi 1 bulan melahirkan tuh aku udah kerja motoran kemana-mana, keluar kota sendiri soalnya jauh dari suami. Dan gara-gara ini aku tuh jadi berasa kayak perut aku tuh ada yang nyanggah, jadi aku nggak khawatir perut aku tergoncang gitu selama di perjalanan. Ini nyaman banget dipakai. Oke, tips yang ketiga yaitu adalah senam nifas. Oke Mas, untuk senam ini kalian bisa cari tutorialnya di mungkin YouTube channel atau mungkin di mana aja. Mungkin juga ada di kelas, biasanya di rumah sakit bersalin atau mungkin bidan tuh ada kelas-kelas khusus untuk senam nifas ini, dan ini sangat membantu banget Mas. Jadi gerakannya emang cuma pelan-pelan banget tapi itu sangat membantu otot perut kita untuk kembali lagi. Tapi ada catatan Mas, senam nifas ini baru boleh kita mulai lagi atau Mams lakukan ketika minimal biasanya Mams itu pasca melahirkan 3 bulan. Jadi sebelum 3 bulan itu nggak boleh. Terus ada juga yang 2 bulan. Kebetulan aku dulu 2 bulan udah boleh untuk senam nifas. Itu patokannya adalah di otot rongga perut. Jadi kita tuh harus pakai jari di tengah-tengah sini tuh biar kita tekan gitu. Kita tidur terlentang terus pakai jari kita tekan, itu nanti bakalan kerasa banget rongga perutnya. Dan itu kita harus nunggu sampai rongga perut kita itu 2 atau kurang dari 2 jari. Nah, kalau masih lebih dari 2 jari, mungkin masih 4, 5 jari atau mungkin ada yang 3 jari, itu masih belum disarankan untuk senam nifas karena masih berbahaya banget. Kebetulan waktu itu aku ketika sudah 2 bulan itu udah 1 jari, jadi aku udah berani untuk senam nifas. Dan gimana caranya aku bisa 2 bulan cuma 1 jari rongganya, itu adalah di tips yang pertama dan kedua tadi. Jadi benar-benar boreh pasca melahirkan dan juga stagen itu membantu aku untuk mempercepat itu tadi. Nah, setelah kalian udah rongganya 1 jari, kalian bisa melakukan senam nifas. Nah, itu sangat membantu. Untuk gerakannya kayak gimana mungkin next aku bisa kasih contoh, atau mungkin kalian silakan browsing di YouTube. Oke, next tips yang keempat. Tips yang keempat adalah menjaga pola makan. Mams, menjaga pola makan ini beda ya sama diet, apalagi kalau Mams nggak makan sama sekali. Di sini pasti banyak Mams yang harus menyusui, sama aku sendiri juga menyusui. Nah, karena itu kita harus menjaga supaya makanan kita tuh sehat dan bergizi, supaya ASI yang kita hasilkan itu bagus buat baby kita. Nah, gimana cara menjaga pola makan? Aku tetap makan 3 kali sehari. Ini yang aku bilang makanan berat ya Mams.
Nah, gimana porsinya? Porsinya adalah yang seperempat porsi itu adalah karbohidrat. Dan kebetulan aku tuh juga tipe orang yang kalau nggak makan nasi berasa kayak belum makan gitu ya. Jadi aku tetap nggak menghindari nasi sama sekali, tapi aku makan nasi kurang lebih seperempat porsi. Nah, moms yang nggak suka nasi bisa ganti porsi lainnya dengan misalkan dari kentang, jagung, roti, atau mungkin menu karbohidrat lainnya. Terus next yang keempat, yang seperempat itu adalah protein. Di sini protein aku bebas banget, jadi boleh protein nabati, boleh protein hewani, tapi yang jelas mams harus pilih-pilih juga untuk protein hewani. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata baby itu nggak semuanya bisa cocok pakai makanan yang protein hewani. Contohnya kayak anak aku tuh setiap kali aku makan ikan laut, anak aku tuh jadi bintik-bintik kayak gitu di wajahnya. Nah, di situ mams bisa uji coba. Kadang beberapa baby itu alergi untuk beberapa jenis makanan protein hewani. Jadi harus agak sedikit pilih-pilih dan uji coba ya mams. Next, yang setengah porsi itu adalah menu sayuran. Ya mams, sayur ini penting banget buat jaga nutrisi yang ada di ASI kita. Dan efektifnya sayuran ini bikin perut kita jadi awet kenyang. Jadi kita tetap kenyang tapi gak takut gendut ya. Sayurannya bisa bervariasi banget, mams suka sayur apa aja. Kalau aku malah lebih suka ganti-ganti sayur, jadi aku gak bosen dan aku seneng banget buat makannya. Nah itu tadi untuk porsi makan berat. Terus untuk susu, jujur aku tuh juga suka banget minum susu. Jadi aku tetap minum susu 2 kali sehari, pagi dan malam. Buat mams yang minum susu juga jangan takut ya mams, karena aku juga merekomendasikan buat mams juga minum susu khusus untuk ibu menyusui untuk jaga nutrisi yang ada di ASI kalian. Tapi buat mams yang nggak suka minum susu juga nggak perlu dipaksakan karena ini cuma makanan tambahan. Nah, terus gimana buat cemilannya? Di sini aku rasa ini bukan egois aja supaya badan kita balik lagi ke posisi semula atau ke berat badan semula, tapi juga bagus buat kandungan nutrisi di ASI kita, yaitu mulai untuk bikin cemilan sehat. Jadi cemilan sehatnya kayak gimana? Aku mulai menghindari, nggak bisa ya kalau kita sama sekali nggak makan, tapi menghindari makanan-makanan olahan, apalagi makanan olahan pabrik. Makanan olahan pabrik misalkan kayak biskuit, kue, snack, makanan ringan, makanan berat, atau mungkin kue basah, itu aku benar-benar menghindari banget. Tapi aku menggantikan cemilan-cemilan aku itu dengan buah. Nah ini buahnya juga aku menghindari untuk makan jus atau minum jus, apalagi salad buah. Karena di salad buah itu memang sih emang bener-bener buah fresh, tapi ditambahi sama susu kental manis, tambahi dengan keju, makanan-makanan mayones dan lain-lainnya, itu ternyata ya sama aja bohong. Tetap aja glukosanya tinggi, terus naikin berat badan kita. Aku lebih suka makan buah yang bener-bener asli pure buah kayak gitu ya. Buahnya apa? Bervariasi aja mams, setiap hari bisa ganti-ganti biar mams juga seneng, fresh dengan kandungan nutrisi yang berbeda. Selain buah apa? Aku lebih suka sama makanan-makanan yang dikukus. Misalkan aku ubi kukus, terus bisa juga dengan pisang kukus dan lain-lainnya. Intinya menghindari sama makanan-makanan olahan. Kita bisa balik lagi ke menu-menu sehat tadi. Oh ya, terus selain itu mungkin cemilan yang bisa kita makan dan bagus itu kayak kacang-kacangan kayak gitu ya mams. Mungkin bisa kacang hijau, bubur kacang hijau, terus mungkin jagung rebus, atau mungkin yang suka nyemil ganti sama marning, tahu ya olahan jagung yang dibuat kering kayak marning, itu juga bagus banget karena itu adalah terbuat dari biji-bijian. Oke mams, itu tadi ada 4 tips dari aku yang udah aku lakuin, dan dalam jangka waktu 3 bulan aku bisa turunin berat badan aku dari 60 kg menjadi 47 kg ya. Sekarang bisa mams lihat sendiri, mungkin berat badan aku udah balik lagi ideal kayak waktu aku masih awal belum melahirkan. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat dan mams bisa coba di rumah. Semoga
bisa berhasil kembalikan berat badan kalian sama seperti semula. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya, supaya nanti setiap kali aku update video-video terbaru, Mams bisa ngikuti juga dengan baik dan aku lebih bersemangat buat mengupload video-video bermanfaat buat kalian. Terima kasih.